Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang sebenarnya dekat banget sama kita. Bahkan ada di piring kita setiap hari. Yep, kita akan bahas soal peran karbohidrat dalam makanan. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan kita akan bedah semuanya nih. Kita mulai dari perannya sebagai bahan bakar utama tubuh kita, terus kita kenalan sama keluarga besar karbohidrat, kita juga bakal bongkar bakat-bakat tersembunyi mereka, lihat di mana aja karbohidrat ini nongkrong di piring kita, dan terakhir, kenapa sih ini semua penting buat kita tahu? Sip, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih karbohidrat itu? Dan kenapa kok kayaknya tubuh kita butuh banget sama yang namanya karbohidrat? Coba deh, pernah kepikiran nggak? Apa sih yang bikin roti itu teksturnya bisa empuk dan ngembang gitu? Ternyata ini bukan sulap loh, tapi sains yang terjadi langsung di dapur kita. Atau pernah ngerasa nggak sih? Dari mana datangnya tenaga buat kita ngadapin hari yang super sibuk? Energi buat kerja, buat olahraga, atau bahkan ya sekedar buat fokus baca buku. Dari mana coba? Nah, ternyata jawabannya ada di satu tersangka utama. Sebuah makronutrien yang luar biasa yang sering banget nih disalahpahami. Betul banget, karbohidrat. Jadi, simpelnya gini, karbohidrat itu adalah sumber energi utama buat tubuh kita. Dia itu tersusun dari 3 elemen dasar, karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, sekarang kita coba gali lebih dalam ya. Soalnya nggak semua karbohidrat itu sama. Anggap aja mereka ini kayak sebuah keluarga besar yang punya anggota macam-macam. Yuk kita mulai kenalan dari anggota keluarga yang paling kecil, si unit paling dasar yang jadi batu bata buat semua jenis karbohidrat lainnya. Namanya monosakarida. Gampangnya ini gula tunggal. Inilah fondasinya. Contohnya gampang banget ditemuin. Ada glukosa dan fruktosa yang bikin buah-buahan sama madu jadi manis. Terus ada juga galaktosa yang ada di susu. Nah, karena strukturnya super simple, tubuh kita bisa langsung serap buat jadi energi instan. Kenceng banget. Oke, terus gimana kalau kita ambil 2 batu bata tadi, terus kita sambungin jadi satu? Jadilah yang namanya disakarida. Ini gabungan dari 2 gula tunggal. Contoh paling gampangnya, sukrosa alias gula pasir yang biasa kita pakai di rumah. Terus ada laktosa di susu dan maltosa di biji-bijian. Nah, ini nih yang makin seru. Gimana kalau kita rangkai bukan cuma 2, tapi ratusan, bahkan ribuan batu bata gula tadi jadi satu rantai yang super panjang dan kompleks. Hasilnya, jadilah polisakarida atau yang sering kita sebut karbohidrat kompleks. Contohnya itu pati yang ada di kentang dan nasi. Nah, disinilah beda utamanya. Karena rantainya panjang dan rumit, tubuh kita butuh waktu lebih lama buat mecahnya. Artinya apa? Artinya energi yang keluar itu lebih stabil dan tahan lama. Makanya kalau kita makan nasi atau kentang, rasanya kenyang lebih awet kan? Oke, jadi kita udah tahu kalau karbohidrat itu sumber energi. Tapi apa cuma itu aja tugasnya? Oh, tentu tidak. Ternyata mereka ini punya banyak banget bakat tersembunyi di makanan kita. Yang pertama, ya jelas, energi. Gampangnya, setiap 1 gram karbohidrat itu ngasih kita sekitar 4 kilokalori. Ini tugas utama yang bikin kita bisa gerak dan beraktivitas. Tapi, kalau kita cuma ngelihat karbohidrat sebagai angka kalori doang, kita bakal kelewatan banyak hal penting. Mereka ini tuh ibarat arsitek, insinyur, bahkan seniman di dunia makanan. Coba deh bayangin, tanpa pati, roti nggak bakal bisa selembut itu. Tanpa sukrosa, kue juga nggak akan manis. Saus atau selai favorit kamu kemungkinan besar dikentalkan sama pektin. Itu juga karbohidrat. Bahkan proses fermentasi ragi yang bikin adonan roti ngembang, itu juga butuh gula, butuh karbohidrat. Satu lagi yang penting, serat kayak selulosa. Walaupun nggak ngasih energi, dia ini tugasnya kayak sapu bersih di sistem pencernaan kita biar semuanya lancar jaya. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang pertanyaannya, di mana aja kita bisa nemuin para karbohidrat ini dalam makanan kita sehari-hari? Singkatnya sih, karbohidrat tuh ada di mana-mana, mulai dari makanan pokok kita kayak nasi, gandum, jagung, terus umbi-umbian kayak kentang dan ubi. Buah-buahan yang manis, jelas. Bahkan sayuran kayak wortel dan brokoli juga punya karbohidrat loh, terutama serat. Apalagi produk polahan kayak roti, pasta, sereal, wah banyak banget. Mereka ini benar-benar ada di hampir semua kelompok makanan. Oke, kita udah jalan-jalan cukup jauh ya, dari ngomongin molekul kecil sampai makanan yang ada di meja kita. Sekarang, yuk kita rangkum poin utamanya. Jadi,
Intinya, karbohidrat itu bukan cuma satu hal doang. Mereka itu bisa jadi yang sederhana, yang kompleks, si pemberi energi, sekaligus si pembentuk tekstur di hampir semua makanan yang kita makan. Mereka adalah gula yang manis, pati yang bikin kenyang, dan serat yang menyehatkan. Komplit kan? Nah, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil. Nanti pas kamu lihat piring makananmu, coba deh perhatiin kira-kira peran apa aja yang lagi dimainin sama karbohidrat di situ. Apakah dia lagi jadi pemasok energi, atau jadi pemberi rasa manis, atau mungkin jadi penjaga pencernaan? Coba deh, pasti seru. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita selanjutnya.